Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Adi Surya Swardiansyah. Saya akan mempresentasikan hasil tugas akhir saya yang berjudul Sistem Pengendali Otomatis Kualitas Air Budidaya Lobster Air Tawar Red Claw. Yang akan saya bahas di video ini, yang pertama, komponen-komponen yang saya gunakan. Dan yang kedua, alur kerja sistem kontrolnya. Berikut komponen-komponen yang saya gunakan dalam sistem kontrol ini. Pertama, yang digunakan yaitu Arduino Uno sebagai microcontroller, relay 16 channel sebagai skalar yang bisa diatur on-off-nya oleh microcontroller, dan modul WiFi yang digunakan untuk menyambungkan microcontroller ke internet. Sensor yang dipakai yang pertama yaitu sensor ultrasonik untuk memberi data jarak. Kemudian ada sensor pH untuk mendapatkan nilai pH. Kemudian sensor kekeruhan untuk mendapatkan nilai kekeruhan. Kemudian ada sensor suhu digunakan untuk memberi informasi suhu air. Selanjutnya, aktuator yang digunakan yang pertama adalah pompa air. Di penelitian ini memakai 3 pompa air. Yang pertama bertugas untuk mengambil air di saat pengurasan. Kemudian yang kedua sebagai pengisi air dari tandon untuk dimasukkan ke akuarium. Kemudian yang ketiga, pompa air berfungsi untuk mengalirkan air ke kotak pendingin, kemudian dikeluarkan lagi ke akuarium. Fungsinya untuk memberi aliran pada air yang ada di akuarium dan mendinginkan air ketika kondisi suhu air tinggi. Untuk alur program dari sistem ini dibagi menjadi 5. Yang pertama, saat program dijalankan, microcontroller akan mengecek apakah volume dalam akuarium ini udah full. Jika belum full, maka microcontroller akan mengaktifkan pompa yang ada di tandon untuk mengisi air di dalam akuarium sampai full. Kemudian yang kedua, setelah air di akuarium full, microcontroller akan mengecek kondisi air mengenai pH, kekeruhan, dan suhu. Setelah mendapatkan data itu dikirim ke server untuk disimpan dan bisa dilihat oleh petani. Kemudian yang ketiga, dilakukan pengecekan air. Apakah perlu dikuras atau tidak? Keputusan kuras atau tidak didasari oleh perhitungan fazi dengan parameter pH dengan kekeruhan. Hasil outputnya yang berupa volume kuras itu akan mengaktifkan pompa di dalam akuarium sampai volume kuras itu terpenuhi. Setelah itu, pompa dalam tandon akan mengisi air di akuarium sampai full lagi. Kemudian yang ketiga, dilakukan pengecekan suhu. Di saat suhu panas, microcontroller akan mengaktifkan 2 peltier untuk mendinginkan air. Kemudian yang keempat, ketika suhu terasa dingin, microcontroller akan mengaktifkan heater di dalam akuarium.
Selanjutnya, saya akan memvideokan prosesnya. Saat awal program dijalankan, yang pertama dilakukan yaitu pengecekan volume air pada akuarium. Jika volume air kurang atau lebih, si pompa akan mengisi air sampai full. Di dalam video ini saya akan mensimulasikan bahwa akuarium belum terisi full. Ini adalah hasil di mana air dikondisikan tidak memenuhi akuarium. Untuk mengecek air memenuhi akuarium atau tidak, itu menggunakan sensor ultrasonik. Ketika jarak air tidak terpenuhi, maka sensor akan mengirim data ke Arduino, dan Arduino memberi perintah terhadap pompa yang ada di tandon untuk mengisi air. Ketika jarak air sudah terpenuhi, Arduino akan mematikan pompa air yang ada di tandon. Nah, ketika jarak air sudah memenuhi volume pada akuarium, microcontroller memerintahkan untuk mematikan pompa. Di sini terlihat pompa air pada tandon tidak mengalirkan air lagi. Program kedua yang dijalankan, ketika air sudah terpenuhi, maka microcontroller akan mengecek kondisi airnya, yaitu kondisi pH, kekeruhan, dan suhu. Setelah itu, setelah mendapatkan data-data tersebut, data tersebut akan dikirim ke server dan disimpan. Berikut proses pengambilan data dan penyimpanannya. Ini adalah hasil dari pembacaan data kondisi air. Di sini menunjukkan suhu di angka 27,16, kekeruhan di angka 7,18, pH di angka 4,79. Kemudian data tersebut akan dikirim ke server. Di sini ada keterangan new record created successful, yang berarti data berhasil disimpan. Setelah itu, data bisa dilihat di aplikasi di menu air. Di sini menunjukkan kondisi terakhir, keruh, pH, dan suhu. Dan di atasnya bisa melihat grafik kondisinya. Proses ketiga yaitu mengecek apakah kondisi air dalam akuarium perlu dikuras atau tidak. Keputusan pengurasan menggunakan metode Fuzzy dengan parameter pH dan kekeruhan. Outputnya yaitu berupa volume air yang perlu dikuras. Hal pertama yang dilakukan oleh microcontroller yaitu mengecek kondisi pH dan kekeruhannya.
Nah, ini adalah hasil mikrokontroler saat mengecek kekeruhan dan pH dengan kekeruhan 8,06 dan pH 6,19. Kemudian proses Fuzzy menemukan bahwa volume kuras yaitu 12,066. Kemudian ini akan melakukan proses pengurasan sampai volume air berkurang sebesar 16,66%. Setelah terpenuhi, pompa air pada akuarium akan berhenti untuk menguras. Nah, ini hasilnya ketika volume air kuras terpenuhi, pompa air pada akuarium akan berhenti menyedot air. Untuk proses keempat, yaitu mengecek apakah air di dalam akuarium masih di bawah batas maksimal suhu atau tidak. Jika di atas batas maksimal suhu, maka mikrokontroler akan mengaktifkan peltier untuk mendinginkan air. Nah, di dalam percobaan ini suhu sekarang yaitu 29,27, sedangkan batas maksimal suhu yaitu 30. Berarti dia masih di bawah, saat ini kondisi air masih di bawah kondisi maksimal. Untuk mengaktifkan peltier, saya akan memasukkan air panas agar suhu naik di batas maksimal yang ditentukan. Kita tunggu hasil dari pengecekan suhu terbaru. Suhu sekarang yaitu 30,30. Berarti sudah di atas batas maksimal suhu yang sudah ditentukan. Sehingga peltier akan aktif untuk mendinginkan suhu sampai suhu di bawah batas maksimal lagi. Proses yang kelima yaitu mengecek apakah kondisi air berada di bawah batas minimal atau tidak. Jika berada di batas bawah minimal, maka mikrokontroler akan mengaktifkan heater untuk memanaskan air. Nah, untuk kondisi saat ini, suhu sekarang yaitu 30,65. Sehingga masih memenuhi kondisi batas minimal suhu. Jadi heater masih belum aktif. Agar aktif, suhu batas minimal akan saya rubah menjadi 30,70. Nah,
Jadi sebentar lagi ketika suhu mencapai di bawah 30,7 maka heater akan aktif. Ini suhu minimalnya akan berubah 30,7 agar kita bisa melihat apakah heater aktif ketika ketika air di bawah batas minimal. Nah, suhu sekarang kan 3,58. Seharusnya heater hidup. Nah, di sini kita bisa lihat bahwa heater sudah hidup untuk memanaskan air. Sekian video dari saya mengenai cara kerja sistem kontrolnya. Mohon maaf jika ada ketidakjelasan saat saya menjelaskan dan pengambilan video yang buruk. Sekian dari saya, terima kasih.